hormati Kepala Sekolah SD Negeri Kedung, yang kami hormati pengajar praktik Ibu Yanti Setiawati Eskom, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidik SD Negeri Kedung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di aula SDN Negeri Kedung dengan sehat walafiat dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Purworejo oleh Ibu Novi Wulandari SPDSD di SD Negeri Kedung. Selaku kepala sekolah SD Kedung, dan saya hormati Ibu Dewi selaku guru senior di SD Kedung. Paling saya hormati Bapak Ibu semuanya, ya, Bapak Ibu guru di SD Kedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, bahwasanya pada kesempatan kali ini saya senang sekali bisa bersilaturahmi ke SD Kedung, kemudian kita semua diberi rahmat dan kesehatan sehingga pada siang hari ini kita berada pada ruang untuk sama-sama nanti berdiskusi, berbagi praktik baik. Alhamdulillah. Kemudian puji syukur tadi kita akan sampaikan selanjutnya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita memberikan syafaatnya di hari akhir. Yang kami nanti beliau di Eskom angkatan 10, Bapak Ibu tenaga pendidik SD Negeri Kedung yang saya hormati, terima kasih atas waktunya, atas kerjasamanya yang telah menghadiri kegiatan diskusi pendampingan individu saya dengan Ibu Yanti. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Kemudian dalam kegiatan pendampingan individu 2 ini, materi pendampingan individunya diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di SD Negeri Kedung tanggal 13 Juni 2024. Sebelumnya nanti saya mohon bimbingan kepada Ibu Yanti, dan di sini juga sudah ada guru penggerak dari angkatan 6 Bapak Rahmat Insan Kamil. Nanti mohon untuk bimbingannya juga karena di sini saya juga masih pemula. Untuk selanjutnya dalam materi pendampingan individu 2 ini, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tujuan diskusi: mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Yang pertama, melalui diskusi, peserta didik dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. 2. Melalui diskusi, peserta didik dapat menyebutkan sikap dan perilaku murid, kepala sekolah, guru, serta orang tua yang mencerminkan visi sekolah. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat merencanakan prakarsa perubahan sekolah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu,
Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu-lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Ini sebuah puisi dari karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Dari puisi tadi, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mendengar pembacaan puisi karya Insinyur Soekarno? Kemudian apa hubungannya dengan peran kita sebagai pendidik? Kira-kira apa nih Bapak Ibu yang kita dapatkan, yang kita pahami dari puisi karya Insinyur Soekarno? Tadi dalam puisi menceritakan jikalau saya melihat gunung-gunung, bukan gunung yang saya lihat, tetapi saya melihat Indonesia. Kemudian jika saya mendengarkan lagu dari Batak, yang saya dengarkan itu bukan lagu dari Batak, melainkan aku mendengar Indonesia. Jika melihat burung berkicau di pohon, yang beliau lihat bukanlah burung yang berkicau, melainkan Indonesia. Kira-kira apa nih Bapak Ibu yang kita rasakan mendengar pembacaan dari puisi tadi? Napa nggih Bu? Apa Bu? Betapa kayanya Indonesia kita ini. Betapa bangganya juga seorang Insinyur Soekarno kepada Indonesia. Beliau tidak hanya melihat gunung, burung ataupun lagu, tetapi apa yang beliau lihat itu adalah kekayaan Indonesia. Kemudian apa hubungannya dengan peran kita sebagai pendidik? Dari puisi tadi, apa hubungannya dengan peran kita sebagai pendidik? Sama seperti kalau menurut saya nih, dalam puisi ini kan saya bangga dengan Indonesia. Banyak sekali ragam kebudayaan, ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Sama seperti kita sebagai seorang pendidik, di mana di dalam satu lingkup sekolah itu banyak sekali keberagaman karakter siswa-siswi kita. Nah itu betapa kayanya juga sekolah kita dengan berbagai macam karakter siswa-siswi yang ada di sekolah. Kemudian untuk selanjutnya, pembelajaran berpusat pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Di mana profil pelajar Pancasila itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. 5, kreatif. 6, bernalar kritis. Di sini ada sebuah video dari kartun Bernard Bear Ice Climbing. Kita simak dulu videonya. Di sini ada Bernard itu seekor apa ya?
berjuang ya, beruang kutub, sepertinya beruang kutub. Ambilnya dengan berusaha meloncat-loncat, tetapi apa yang diambilnya pun ternyata jatuh berantakan dan dia tidak mendapatkan apa-apa juga. Kemudian yang kedua, setelah mengambil tas, setelah mengambil tas, si Bernard melihat gunung es yang tinggi, yang menjulang tinggi, punya keinginan untuk menuju ke puncaknya. Ternyata sampai di puncak karena dia juga sendirian, berbagai macam usaha sudah dilakukannya, sudah sampai di puncak pun masih ada kendala. Oke, sekarang kira-kira apa pembelajaran dari video tadi, Bapak Ibu? Yang luar biasa untuk menggapai keinginan atau apa yang diinginkan tidak kurang. Perjuangan atau keinginan untuk meraih sesuatu yang diimpikan. Harus Bu Yani, karena apa yang harus kita dapatkan, apa yang ingin kita dapatkan itu harus kita perjuangkan. Kemudian karena dia juga sendiri tidak mempunyai teman, ternyata sampai di puncak pun si Bernard tetap jatuh, ya. Nah, sama seperti di sekolah kita, jika kita bekerja sendiri pun kita umpamakan seperti itu, kita meraih apapun di sekolah jika hanya sendiri, kemungkinan juga tidak akan berhasil. Berarti membutuhkan kerjasama dari rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu guru, siswa, semua warga sekolah yang ada di sekolah tersebut. Kemudian menurut KBBI, visi itu merupakan kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, pandangan atau wawasan ke depan. Seluruh rakyat mempunyai yang sama mengenai perjuangan bangsa. Yang ketiga, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Kemudian yang keempat, apa yang tampak dalam khayalan. Yang kelima, penglihatan pengamatan. Kemudian visi sekolah, suatu kata yang memuat rumusan impian, cita-cita, nilai, masa depan dari satuan pendidikan ataupun sekolah. Misi sekolah, pernyataan tentang hal-hal yang digunakan sebagai acuan bagi penyusunan program sekolah dan pengembangan kegiatan satuan unit sekolah yang terlibat dengan penekanan pada kualitas layanan murid dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah dalam rangka mewujudkan visi sekolah. Kemudian di sini ada beberapa kalimat rumpang. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Nanti Bapak Ibu coba menuliskannya. Nanti saya bagi sticky note. Yang pertama itu kita itu memimpikan murid-murid yang seperti apa. Memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah apa atau bagaimana. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakan di sekolah. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalimat rumpangnya. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa nanti saya minta bareng-bareng bersama-sama berdiskusi untuk mengisi kalimat rumpang ini. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa. Pertama, kita memimpikan murid yang rajin, murid yang kedua santun kepada orang tua di rumah maupun di sekolah, semangat dalam belajar. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang sehat jasmani, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, berprestasi. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang mandiri dan kreatif. Selanjutnya kita memimpikan murid
memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, sopan. Kemudian yang terakhir, kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan berakhlak. Itu dari diskusi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah manusia yang merdeka. Kita percaya bahwa murid adalah generasi bangsa. Kita percaya bahwa murid adalah makhluk dari Tuhan Yang Maha Esa yang bisa dididik menjadi anak yang hebat. Kemudian selanjutnya, murid adalah individu yang unik, memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita percaya bahwa murid adalah sebagai pusat pembelajaran. Kita percaya bahwa murid adalah benih yang bisa tumbuh berkembang dengan baik. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pelayanan. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Kita mengutamakan proses belajar. Di sekolah kita mengutamakan disiplin. Di sekolah kita mengutamakan pelayanan yang prima kepada murid melalui pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid, baik dalam pendidikan akademis maupun non-akademis ataupun karakter. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Di sekolah kita mengutamakan pelayanan pada kebutuhan murid. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita itu harus belajar dengan sungguh-sungguh, bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu. Kemudian paham betul bahwa tugas mereka adalah belajar. Kemudian mereka paham betul bahwa sekolah untuk mencapai cita-cita yang diinginkan karena mendapatkan ilmu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa perlu belajar dan bekerja sama. Selanjutnya, sadar betul bahwa satu sarana dalam menimba ilmu adalah guru adalah sumber ilmu, dan kewajiban murid adalah belajar berdasarkan tuntunan dan bimbingan guru. Yang terakhir, murid di sekolah kita sadar betul bahwa anak-anak unik. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk membimbing murid untuk mencapai kebahagiaan. Kemudian mengantarkan siswa untuk mandiri, mengembangkan potensi siswa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mencerdaskan siswa dan membentuk karakter. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk berprestasi. Dan terakhir, kita sebagai ini tadi yang kebalik nih, membimbing anak-anak. Yang keenam, kita dan warga sekolah paham bahwa kurangnya kerjasama antar warga sekolah. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Pendidikan sangat penting untuk masa depan. Kemudian sekolah memiliki sumber daya yang dapat dioptimalkan secara baik dalam meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran murid, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, menarik, bermakna, dan menyenangkan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tidak dapat meraih apapun jika berjalan sendiri. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kerjasama sangat penting. Dan ternyata dari keenam kalimat rumpang ini juga mempunyai jawaban yang unik, yang beragam, sama seperti siswa dengan karakter yang beragam, yang berbeda-beda, di mana nanti kita harus mengembangkan keberagaman itu, menuntut keberagaman tersebut agar bisa selaras dengan tujuan visi sekolah
sekolah ini. Visi dan misi SD Negeri Gedung Agung. Visi terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berprestasi, terampil, berwawasan global dan mandiri. Kemudian untuk misi itu representatif dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, membangun kebiasaan tertib beribadah, kajian keagamaan rutin dan 5S pada peserta didik. Yang kedua, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya, menghasilkan gagasan yang orisinal. Yang ketiga, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan berkeadilan sosial. Yang keempat, mengembangkan dan menerapkan pembelajaran berbasis HOTS dan membangun 6 kemampuan literasi dasar: literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya kewarganegaraan, dan literasi finansial dengan berlandaskan prinsip kejujuran dan kemandirian dengan memperhatikan bakat dan minat peserta didik. Yang kelima, memfasilitasi terlampauinya capaian kompetensi minimal tingkat SD oleh peserta didik melalui matrikulasi, pemantauan perkembangan belajar, identifikasi permasalahan belajar, perbaikan, pendampingan, pengembangan, dan kerjasama dengan orang tua. Selanjutnya, mohon maaf, itu modul 1.3 yang di PPT yang disertai itu kan 1.2. Pada modul 1.3 ini tentang visi guru penggerak, saya mendapat tugas untuk membuat visi secara mandiri, yaitu mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan tuntunan filosofis Ki Hajar Dewantara serta bernalar kritis dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa yang kita bahas hari ini adalah bagian dari tugas saya untuk berdiskusi dengan komunitas sekolah tentang visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Pertanyaan pemantik untuk diskusi. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tadi visi sekolah SD Negeri Gedung Agung, visi SD. Nah, terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berprestasi, terampil, berwawasan global dan mandiri. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid? Sudah sesuai belum, Bapak Ibu? Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah, tadi sudah tercakup dalam visi dan misi sekolahnya, sudah representatif dari program profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana di sekolah kami juga sudah melaksanakan ada kegiatan seperti ABB, terus 5S juga sepertinya sudah. Kemudian untuk yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika ya, apa saja? Ada tidak kira-kira visi yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika ya, apa saja? Dan menjalin komunikasi yang aktif dan efektif dengan sekolah itu juga sangat penting untuk dilakukan, karena komunikasi yang aktif dan efektif dengan sekolah itu juga dapat membangun hubungan yang baik bagi sekolah. Nanti ada kurang lebihnya sekolah atau apa itu juga bisa masukan dari wali murid atau orang tua. Nah, sekarang untuk prakarsa perubahan, kemarin kami juga mendapat tugas untuk membuat prakarsa perubahan. Di sini saya membuat prakarsa perubahan, mengembangkan potensi dan bakat siswa serta budaya sekolah menuju profil pelajar Pancasila.
Mari kita diskusikan pendapat Bapak Ibu terkait inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi guru penggerak yang telah saya susun melalui beberapa pertanyaan pemantik berikut ini. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi guru penggerak? Tadi saya visinya mewujudkan peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi guru penggerak. Kira-kira nopo nggih Bu? Monggo Bu, mohon masukannya untuk berdiskusi. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi guru. Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berprestasi, terampil, berwawasan global dan mandiri. Untuk visinya. Nanti ditambah saja sama internalnya. Oke, ditambah sehat jasmani setelah hasil yang ini visi sekolah sendiri Bu. Visi guru penggerak juga sendiri. Visi sekolah dulu Bu, ayo. Visi sekolah ya diantar bawahnya. Sehat ditambah sehat jasmani dan rohani. Dihapus tidak apa-apa Bu, yang visi berkurang. Sehat jasmani dan rohani. Bawahnya nanti untuk visi guru penggerak. Si guru penggerak sama yang di awal. Hanya visi SD SD Negeri Gedung Agung yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diskusi visi guru penggerak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya disampaikan merupakan satu impian atau cita-cita kita sebagai orang tua terhadap anaknya, terhadap peserta didik begitu ya. Saya ambil dari belakang dulu dari hasil simpulan tadi bahwasanya Bapak Ibu semuanya ini tadi mengharapkan siswa yang berkarakter di era sekarang, kemudian mengembangkan potensi diri dan intinya pembelajaran yang berpihak kepada murid, kepada siswa. Nah itu tadi hasil diskusi akhir di Bapak Ibu dulu semuanya. Kemudian kita naik ke atas bahwasanya tadi pada saat mengisi kalimat rumpang itu ya, Bapak Ibu guru semuanya memiliki cita-cita gitu ya, murid-murid yang mandiri, berkarakter gitu ya. Itu tadi untuk yang